Selamat datang teman-teman. Kali ini tutorial kami adalah tentang setting penting di Microsoft Word. Setting-setting ini bisa kita pergunakan untuk setting secara global di Microsoft Word supaya lebih mudah dalam bekerja. Yang pertama adalah menunjukkan ruler atau penggaris. Ruler itu tempatnya biasanya ada di atas sama di samping. Kalau kita mau menunjukkan penggaris, kita harus masuk ke view, kemudian di sini ada ruler, dari file home insert ke kanan sampai view hampir developer yang paling kanan. Di bawahnya page layout dan reference itu ada ruler. Ini kalau kita centangnya nggak ada, penggarisnya nggak kelihatan. Kalau kita centang lagi maka penggarisnya kelihatan. Jadi kita akan lebih mudah untuk membuat tulisan. Misalnya kita bisa membuat indentasi juga di sini. Kalau ada penggarisnya misalnya di sini 1 cm, kita bisa cek di sini dengan klik. Setelah memunculkan penggaris, maka kita juga perlu untuk men-setting ukurannya, biasanya dalam sentimeter dan bukan inci kalau di Indonesia, kecuali kalau teman-teman memang sengaja mau setting ke inci. Untuk men-setting ukuran sentimeter atau inci, kita masuk dari file, kemudian turun ke bawah, 2 dari bawah, yaitu options. Di sini kita klik, kemudian kita masuk ke advance. Di sini kemudian kira-kira kita agak ke 3/4 ke bawah atau setengah ke bawah. Di sini ada display, kita tarik yang kanan ini setengahnya. Display di sini measurement unitnya inci. Ini teman-teman bisa ganti centimeter, milimeter, points atau pikas. Kita ganti centimeter, kemudian klik di kanan bawah, oke. Setelah ini kita bisa melihat ukurannya makin kecil dan di sini udah 1 cm. Selanjutnya adalah menampilkan mini toolbar. Biasanya kalau kita select tulisan seperti ini, akan ada menu kecil yang tampil. Menu itu akan mempermudah kita untuk memformat tulisan yang ada. Itu yang namanya mini toolbar. Cara masuknya, untuk cara settingnya sama saja, yaitu masuk ke file, kembali ke option, kemudian di sini di bagian general, ini yang paling atas kan, kemudian masuk ke kanan, ini show mini toolbar on selection. Kalau kita centang di sini, kemudian kita klik OK. Ini untuk Microsoft Word yang 2010. Kalau untuk yang lebih atas lagi, menunya setelah di file, option dan general, ini menunya yang ada di sini jauh lebih banyak lagi. Sekarang setelah ini kita bisa seleksi, dan di sini ada pilihannya untuk format huruf dan kalimatnya di sini. Yang selanjutnya nomor 4, jika teman-teman mungkin ketik lama, mungkin bosan dengan theme Microsoft Word, teman-teman bisa mengganti theme, meskipun hanya ada beberapa, tapi lumayan. Mengganti warna tema, yaitu di belakang ini. Cara untuk mengganti theme ini gampang, yaitu masuk ke file, option, kemudian general, kemudian di sini ada color theme. Di sini pilihannya kebetulan silver, misalnya kita buat black, kemudian kita klik OK, maka Microsoft Word-nya, template-nya sudah akan berganti. Warna gelap ini mungkin katanya lebih enak kalau untuk menulis dalam jangka yang lama atau bekerja dalam jangka yang lebih lama, katanya sih begitu.
setting global lain yang bisa kita lakukan adalah merubah format dokumen supaya bisa dibuka di semua versi MS Word. Tetapi yang perlu diingat adalah kalau kita masukkan dokumen ini, kalau kita simpan dokumen ke versi yang lebih lama, maka ukuran filenya bisa menjadi lebih dari 10 kali. Misalnya kalau kita simpan di setting Word 2010 ke atas 80 KB, nanti kalau di Word 97 atau 2003 ukuran filenya bisa menjadi sampai 700-800 KB. Di video lain kami sudah menunjukkan cara untuk mengkompresi file Microsoft Word, antara lain salah satunya dengan merubah format dokumennya. Tetapi kalau teman-teman butuh untuk membukanya di Microsoft Word yang manapun, tidak terpengaruh oleh tidak terpengaruh oleh versinya, kita bisa lakukan ini. Misalnya caranya di sini kita masuk ke file, kemudian kembali ke option lagi, kemudian di sini ada nomor 4 dari atas itu save. Di sini yang paling atas save document, ini ada save files in this format. Ini ada Word document docx. Teman-teman bisa mengubah ke Word 97 2003 dokumen, atau kalau teman-teman pengen yang lainnya, teman-teman bisa mengubahnya ke rich text format. Rich text format ini juga bisa diterima di semua Microsoft Word dan lebih aman dari virus. Yang penting lagi di sini ada beberapa hal. Di sini ada namanya Save Auto Recover Information. Di sini setiap 10 menit, jadi teman-teman bekerja mengetik 10 menit akan ada menyimpan auto recover secara otomatis. Teman-teman bisa mengurangi waktunya, misalnya menjadi setiap 5 menit atau 3 menit. Kalau teman-teman sering mengetik skripsi apa yang takut hilang, teman-teman bisa simpan setiap 3 menit atau 2 menit bahkan. Kemudian setelah itu silahkan diklik OK. Selanjutnya nomor 6 adalah memilih opsi untuk insert gambar. Opsi insert gambar ini akan pengaruhnya besar. Misalnya kita contoh ya, insert picture di sini, kemudian kita masuk ini sampel picture seperti ini, desert gambar. Ini kan teman-teman nggak bisa ngubah, nggak bisa geser ke sana kemari. Yang ada cuman ngecilin, tapi digeser nggak bisa. Kalau teman-teman mau mengubah formatnya menjadi berbeda, kita bisa melakukannya di bagian option juga, kemudian ke advance, kemudian cut, copy and paste. Letaknya yang ini itu agak sekitar 3/4 di atas kalau seingat saya. Ini ya setting yang seperti ini. Teman-teman bisa setting, klik kanan kemudian wrap teksnya. Ini kan inline with text, teman-teman bisa selain inline with text bisa tempatkan di behind text, in front of text, dan akhirnya dia bisa dipindah-pindah seperti ini. Tetapi ini hanya untuk satu gambar. Kalau mau jadi default, teman-teman ke sini option, advance, cut and paste, option, advance, kemudian ini yang paling kanan ini slidernya kita kira-kira 3/4. Nah di sini copy and paste. Di sini ada namanya insert atau paste picture as. Nah di sini ada inline with text. Teman-teman bisa mengubah ke pilihan lainnya selain inline with text.
pilihan-pilihan lain di yang bawah ini bisa membuat gambarnya digerakkan, misalnya in front of text. Ini kita hapus, kita putihkan dengan gambar lain. Nah, ini otomatis dia sudah seperti itu, langsung di atas malah pas paste-nya. Bisa kita gerakkan ke sini, miring-miring, terserah kita. Selanjutnya adalah show text boundaries atau menunjukkan batas teks. Kalau untuk Microsoft Word yang lebih baru dari yang 2010, batasnya nanti akan kelihatan untuk satu paragraf. Tapi kalau untuk yang 2010 seperti yang saya pakai, batasnya hanya untuk satu halaman. Kita masuk ke file, kemudian kembali ke option, advanced, kemudian ini letaknya agak di atas. Nah, masih di sini 3/4. Sini ada show document content. Di sini ada show background color, show text wrap within the document. Kita pilih yang show text boundaries. Kemudian kita klik OK. Kita akan mendapat teksnya dibatasi seperti ini. Selanjutnya nomor 8, kalau teman-teman biasa bekerja dengan Microsoft Word, biasanya akan kepingin fasilitas yang kelihatan ngumpul banyak di satu tempat. Di atas begini bisa banyak, atau di menu-menu ini lebih lengkap. Jadi tidak perlu masuk ke dalam untuk mencarinya. Kalau ingin mengeluarkannya, teman-teman bisa masuk kembali ke file, kemudian ke options, kemudian di sini ada nomor 3 dari bawah, quick access toolbar. Kita klik, teman-teman bisa memilih dari yang di sini. Ini ada popular comment, ada yang penting ini, misalnya comments not in the ribbon yang belum ada di sana, misalnya 5 point star, address book, adjust margin ya. Ini ada align top, align bottom, mungkin teman-teman pengen jadi tulisannya bisa di atas tabel atau di bawah tabel, bukan cuma kiri kanan aja. Kemudian aja advanced layout, kita kalau mau tinggal add aja, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk advanced layout. Yang terakhir adalah tips terakhir adalah membuat format tulisan selalu sama. Kalau teman-teman buat laporan yang formatnya selalu begitu-begitu terus, lebih enak kalau kita setting dari awal formatnya sudah seperti itu, daripada nanti bikin baru setting lagi, bikin baru setting lagi. Caranya gampang saja. Di sini ada menu home. Oh, ini warnanya hitam ya. Saya bikin yang tulisannya biar putih biar kelihatan ya teman-teman. Kita bikin biar tulisannya kelihatan di layar. Balik lagi ke theme-nya, mau saya bikin putih. File, option, kemudian ini black-nya ganti silver. Oke. Sekarang udah lebih terang. Di sini menu home sini, kemudian di sini ada tengah ini ada paragraf. Kita klik kiri. Nah, ini paragraf ini. Di sini bisa teman-teman bisa men-setting misalnya alignmentnya paragrafnya. Kalau ini ke kiri, misalnya teman-teman bisa justify,
Kemudian line spacingnya ini multiple, misalnya teman-teman mau konsisten 1,5, tinggal klik OK aja. Sekarang untuk melihat apakah ini akan berubah nanti kalau sudah dibuka atau tidak, kita tutup dulu Wordnya, kemudian kita buka lagi. Untuk membuktikannya apakah formatnya balik ke Justify semua, maka kita bisa buka lagi. Kalau misalnya ini file baru, kita kasih aja run, kemudian kurung buka kurung tutup, enter. Sekarang secara otomatis semuanya semua teks ini sudah menjadi Justify secara default. Begitulah teman-teman setting global untuk Microsoft Word untuk mempercepat pekerjaan mengetik sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat dan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.